Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu sekalian, selamat malam. Selamat bertemu kembali, bersua kembali di acara Icon Talks, ICAP Conference Talks yang selalu rutin kita lakukan di setiap minggu, setiap hari Senin malam. Saya Endah Ernawati akan memandu acara ini dari jam 19.30 dan insya Allah kita bisa selesai sebelum di jam 21.15. Acara ini rutin kita lakukan dari ICAP, yaitu International Community EFT Practitioner, yang bertujuan kita sharing ilmu terkait dengan EFT, dan tentu saja bagaimana EFT ini bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan di semua dimensi kehidupan kita, baik itu dari sisi dimensi spiritual, keluarga, karier, keuangan, ya, kesehatan, dan sebagainya. Nah, tentu saja semuanya ini merupakan sumbangsih kami, terutama dari para EFT trainer yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah dengan ilmu yang selalu kita bagikan, ini bisa memberikan, memberdayakan, dan bermanfaat buat semuanya. Baik kami para trainer maupun kepada para Bapak Ibu sekalian. Nah, acara ini pada malam hari ini, kita bersama-sama dengan salah satu EFT trainer kami, yaitu Dr. Lea Damarlina. Sehari-harinya beliau adalah seorang dokter gigi ya, yang tugas di Puskesmas Pelabuhan Ratu, Sukabumi, kemudian tugas juga di Klinik Kimia Farma Sukaraja, dan melayani Detox Our Body yang meliputi terapi EFT, ya, Emotional Freedom Technique di ini beliau yaitu Anlaresa. Dan dalam aktivitas beliau sehari-hari sebagai dokter umum, juga kemudian juga beliau mempraktekkan EFT dan menyebarkan luas EFT ini melalui rumah detox Anlaresa. Selamat malam, Dr. Lea. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Dok, atas kehadirannya, atas kesempatan yang dokter bisa berikan ya kepada kami di acara Icon Talks ini. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana masalah untuk belajar menuju perubahan. Dan kita tidak terasa di ujung akhir tahun ya, Dok, ya, sudah November, Desember. Jadi tadi dokter katakan ini coba kita sharing, nanti Dr. Lea akan langsung tampilkan. Jadi selama setahun ini mungkin perjalanan kita selama tahun 2021 seperti apa, dan bisa menjadi hal-hal yang perlu kita garis bawahi untuk kita di 2022. Untuk lengkapnya kita dengar langsung dari Dr. Lea. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Endah. Kali ini saya yang jadi narasumber ya, Dok. Biasanya saya yang jadi host. Kita balik, nggak apa-apa lah, karena memang kita sama-sama belajar ya, Dok. Yeah. Dan ini kedua kali saya sharing dengan teman-teman di sini. Pertama pernah, kedua juga sebenarnya saya juga bukan tidak berkompeten ya. Saya memang untuk menjadi passion sebagai narasumber atau sebagai pemateri masih nahan gitu kan. Cuma saya pikir oke lah, sekarang insya Allah karena menjelang akhir tahun, jadi saya pikir ya teman-teman bukan hanya teori aja yang kita harus aplikasikan ya dalam kehidupan kita, tapi bukan aplikasi aja, bukan dalam teori aja gitu loh, tapi kita aplikasikan karena memang nggak mudah. Saya menjalani juga memang tidak mudah, tapi karena pembelajaran dan apa yang diterima masa lalu, saya coba untuk tetap berkonsisten. Nah, hari ini saya coba untuk memaparkan kepada teman-teman semua, baik yang di aplikasi Zoom
kebetulan juga ada mama saya. Dan juga ini juga saya sharekan di YouTube saya, teman-teman bisa mengulang kembali nanti untuk YouTube, untuk materi ini di YouTube pribadi saya di Aneresa Group. Karena saat ini dari yang dulu saya kejadian dulu sampai saat ini, insya Allah, alhamdulillah, apa yang makanya saya sampaikan hari ini, insya Allah sudah tercanangkan di lampau. Terima kasih buat Pak Edi. Hari ini Pak Edi nggak ada ya, tapi mudah-mudahan Pak Edi mendengar. Terima kasih untuk bimbingan beliau 2000 berapa ya, 2013 2012 ya saya belajar IFT, 2011 lah saya belajar IFT, dan Ibu Nurita yang pertama kali memperkenalkan IFT. Dulu ada Mas Panji ya sebenarnya yang memperkenalkan saya dengan Bu Nurita. Alhamdulillah dari sekian lama gitu kan, alhamdulillah sampai saat ini 2021 bisa masih berkelanjutan untuk kita bersilaturahmi. Baik, saya hari ini saya bukan materi aja ya teman-teman. Jadi saya coba untuk, karena saya berpikir gini, materi itu terlalu, mungkin teman-teman di sini pembelajar ya, saya rasa teman-teman di sini pembelajar, banyak teman-teman yang sudah mendalami ilmu dari mungkin ada NLP, mungkin dari ada hipnoterapi, mungkin ada juga bekam dan lain-lain. Nah, sayang kalau semua itu tidak teraplikasikan, sama seperti saya dulu. Saya merasa bahwa saya belajar EFT dulu itu sejak tahun 2011 mungkin ya kurang lebih. Dan sampai saya mendapatkan titik terendah saya di 2016-2017 ya. Alhamdulillah saya coba untuk hari ini saya paparkan bagaimana perjalanannya, dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak mengikuti yang jelek-jeleknya. Tapi setelah 2021 ini, apalagi 2021 ini kan sudah hampir berakhir ya. Hari ini November, bulan depan udah Desember nih, tahu 2 bulan lagi udah Januari 2022. Jadi teman-teman kalau masih teman-teman mengalami hal yang sama dengan hari kemarin, itu adalah suatu hal yang kurang baik lah. Dalam agama juga kan kalau kita masih sama dengan hari kemarin itu adalah hal yang kurang beruntung. Nah, hari ini saya coba mengajak teman-teman, karena banyak yang konsultasi sama saya, banyak yang sharing sama saya arahkan, misalnya saya bimbing, saya arahkan untuk mereka, udah nggak usah mikirin yang itu gitu kan, tapi masih aja tetap ngulik-bek gitu kan, ngulik-bek apa ya, masih tetap muter dengan zona yang sama gitu. Akhirnya ya waktu berjalan, sedangkan kita selama ini kan pastinya umur itu berkurang, tinggal tunggu dijemput lah. Nah kalau kita masih tetap bermasalah di situ, akhirnya ketika kita sakit juga itu sangat sangat mengkhawatirkan. Nah, hari ini saya coba memaparkan apa yang pernah saya rasakan kemarin, karena kalau kita terus ngulik muter dengan masalah tersebut, akhirnya lama-lama juga yang ada sakit fisik, yang ada sakit bukan sakit fisik aja ya, secara ekonomi juga pastinya berkurang ya kan, secara silaturahmi, secara spiritual juga akhirnya juga nggak maju-maju. Nah, hari ini saya coba untuk memaparkan apa aja, atau saya sharingkan langkah-langkah apa aja yang pernah saya alami kemarin ketika pada satu titik terendah saya di tahun-tahun kemarin. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Leda Marlina. Saya background saya memang saya profesi dokter gigi, tapi saya mencoba untuk belajar dengan ilmu-ilmu yang lain karena saya orangnya penasaran.
Saya dulu punya tukang atau bukan tukang ya, ya karyawannya papa, dia suka mijit-mijit tuh. Pas mijit saya penasaran, kok dari kaki bisa ke kepala, bisa ke mata gitu kan. Dan ketika saya pelajari, saya penasaran, akhirnya saya mengawali di akupressure, di refleksi dulu. Nah, di refleksi, akhirnya penasaran lagi, saya belajar akupressure, terus saya belajar lagi hipnoterapi, sampai akhirnya saya mentok di terapi EFT. Dan terapi EFT ini buat saya ini sangat membantu sekali, membantu dalam hal apa, walaupun saya sempat bodoh-bodohnya saya di masa lampau, ternyata EFT ini sangat membantu saya untuk tetap oh iya gitu kan. Saya asli Sukabumi, saya pendidikan di Sukabumi, tapi saya alumni dari Trisakti. Saya dokter gigi, tapi saya juga karena saya mempelajari ilmu holistik yang penasaran kenapa sih bisa sakit ini bisa kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya mendalami teknik holistik ini sampai orang tua saya juga papa saya bingung juga ngelihat saya kok tukang pijit dokter gigi mau mijit gitu kan. Dan sampai saat ini dari saya mempelajari materi holistik, saya juga nggak tahu ya, akhirnya saya juga belajar untuk menjadi trainer, walaupun saya juga sebenarnya untuk ngasih materi juga bukan passion saya sebenarnya, tapi ya karena ya itulah saya harus menerima semua ini. Alhamdulillah sampai saat ini juga saya coba untuk bantu teman-teman dimanapun berada. Jadi saya coba untuk kasih materi juga. Waktu sebelum pandemi juga saya sempat bikin kelas kayak penyuluhan, kayak materi pelatihan gratis gitu kan. Nah, lama-lama akhirnya ketika pandemi pelatihan itu enggak karena kita kan waktu pandemi kan nggak bisa ketemu orang ya, kita nggak bisa kumpul sama orang, kita nggak bisa berkerumunan dengan orang. Saya mikir juga gimana caranya supaya saya bisa memperkenalkan apapun yang ada di diri saya, terutama praktek pribadi saya. Akhirnya saya kreatifkan untuk nge-brandingkan di Facebook atau medsos. Dan akhirnya saat ini profesi saya bukan profesi sebenarnya, aktivitas saya selain dokter gigi juga saya juga terapi, dan saya juga terapis EFT, dan terakhir ini saya coba untuk menyampaikan lewat medsos, salah satunya Zoom, salah satunya YouTube. Nah, itu yang saya sampaikan karena saya pikir saya harus siap dengan zamannya nanti. Usaha saya juga jangan sampai yang hari ini jadi mubazir ya apa yang saya lakukan. Nah, saya membaca situasi sepertinya zaman now dan zaman nanti itu adalah media digital marketing. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan, walaupun ini sebenarnya saya juga di luar dugaan saya coba untuk melakukan aktivitas dengan medsos ya, dan salah satunya dengan YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat YouTube saya di Analisa Group. Yang awalnya nanti saya cerita pas nanti slide selanjutnya. Nah, itulah yang terjadi saat ini dari ketika saya pertama kayaknya saya memulai hidup baru ini di tahun 2016 dan sampai 2021 ini, dan saat ini ya saya coba untuk beda dari yang lain secara profesi. Nah, itu teman-teman. Nah, 2016 itu saya mengalami suatu masa yang sebenarnya itu masa puncak dari permasalahan saya yang lama, gitu kan. Dari permasalahan saya yang lama, di 2016 itu saya mengalami satu masalah yang benar-benar menyakitkan buat diri saya sendiri, buat keluarga maupun buat anak-anak saya. Tapi buat saya ya sudah, kalau saat ini ya sudah,
yang lalu ya buat saya sih ya sudahlah gitu kan. Tapi ketika saya menerima suatu yang kurang nyaman, teman-teman pasti bisa membayangkan dong, sesuatu yang kurang nyaman pastinya membuat kita itu apa ya, dibilang frustasi, dibilang galau, dibilang pokoknya apa namanya, nggak nyaman lah. Nah, saya sempat 2016 sebelum 2017 ke sini saya mulai ngambil keputusan. 2016 saya sempat kabur-kaburan, saya sempat apa namanya, sempat tidak menerima kondisi. Nah, akhirnya saya juga makin kelimpungan dan saya berpikir waktu itu kalau saya nggak ngambil keputusan segera, keadaan makin kacau. Kalau saya tidak bergerak, karena tipe saya bukan hanya tergantung sama orang ya, karena buat saya kalau misalnya tergantung orang, apalagi salah satu adik saya selalu pernah bilang, emangnya enak minta gitu kan, atau lu kalau punya uang lu bisa ngeinin anak-anak gitu kan. Nah itu kepikiran sama saya. Nah pada saat itu ya sudah, akhirnya saya berpikir saya harus segera mengambil keputusan. Ya, ini saya ungkapkan juga di kegiatan IASI ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti semua kegiatan IASI karena luar biasa ini ISEP ini mengadakan apa namanya talk show ya, pembelajaran. Jadi teman-teman bukan hanya untuk belajar aja, tapi coba untuk aplikasikan ya. Nah, ketika saya berpikir oke, saya tidak bisa begini terus. Nah, saya harus keluar dari ini karena yang ada dalam pikiran saya waktu itu memang satu, anak-anak. Nah, itu adalah kunci goal saya ketika saat itu saya pokoknya harus berubah. Bayangkan teman-teman, kita nggak punya uang, nggak enak kan? Kita ketemu orang dalam keadaan nggak punya uang, nggak enak juga kan? Terus akhirnya kita juga dalam ibadah juga nggak nyaman juga gitu kan? Nah pada saat itu ketika saya lagi galau, saya memang diasingkan untuk belajar agama, mencoba untuk mengkaji lagi ya, mengkaji diri sendiri, bukan diasingkan, dipergikan gitu kan ke pesantren Agim. Di situ saya juga banyak pembelajaran. Ketika pulang dari kajian di Agim Darut Tauhid, itu saya langsung berpikir, oke, kalau kayak begini gue harus berubah. Ya. Harus bisa, harus apa namanya? Harus nggak bisa kayak gini gitu kan, kadang nggak harus ada perubahan gitu. Nah waktu itu akhirnya saya pikir oke, ya Allah, kalau memang Engkau memutuskan saya harus berubah, sok di mana, atau orang Sunda bilang mah yuk mau di mana ya Allah. Akhirnya saya mempelajari Sukabumi, padahal waktu itu Sukabumi memang saya tolak, praktek juga saya tolak, saya nggak mau praktek. Terus saya juga nggak mau berkecimpung dengan teman-teman SMA gitu kan khususnya, atau banyak hal yang saya sebenarnya tidak mau gitu kan, makanya saya kabur-kaburan kemarin dulu ya. Nah, ketika saya berpikir, oke lah kalau kayak begini nggak pasti akan, kalau orang Sunda bilang ngayaya ya apa, nggak ada perubahan terus. Nah akhirnya fokus saya ngambil fokus apa yang saya inginkan adalah satu, anak-anak. Nah itu adalah goal saya waktu itu, gimana caranya saya supaya punya uang, supaya bisa merubah kehidupan saya ini gitu kan. Nah tapi saya bingung caranya harus bagaimana gitu kan. Nah alhamdulillah teman-teman, karena saya memang dari awal, dari dulu memang suka bersilaturahmi, suka ketemu orang, terus saya aktif memang sebelumnya memang di medsos ya, walaupun hanya bersapa-sapa. Nah itu yang menjadi cara saya awal
untuk melaju menggolkan apa yang saya harapkan. Nah, di situ saya berpikir, ya udah, yang penting sekarang gimana caranya saya bisa punya uang, gimana caranya bisa menginikan anak-anak, terus saya harus berubah, gitu kan. Nah, pada saat, dan saya juga sebenarnya punya salah satu alasan yang kedua goal saya adalah saya punya titipan dari orang tua ya, yang mungkin kalau misalnya saya lepas ya kasihan juga kan, ini amanah gitu kan. Itu yang jadi patokan saya, ya udah ya Allah, kalau memang engkau saya harus di Sukabumi, oke, saya bilang gitu kan. Nah, ini teman-teman ya, ketika saya ketika jatuh dan saya harus ngambil keputusan untuk berubah, tujuan yang paling kuat itu saya harus tentukan. Dan di situ saya niatkan bukan karena ada masalah, tapi karena ya Allah, kalau memang ini ketentuanmu, oke, saya ambil. Tapi mohon tolong bimbing. Nah, itu cara saya pertama untuk keluar dari permasalahan. Nah, karena di rumah itu kita punya punya wifi. Jadi saya juga mikir ya, ini gimana caranya supaya saya bisa memiliki uang. Akhirnya yang tadinya saya malas praktek, saya punya dental unit, akhirnya saya putuskan untuk ya udahlah, gue harus praktek lagi gitu kan. Nah, saya harus praktek lagi, saya pindahkan dental unit, saya ambil dari Kang Udin, maksudnya saya minta tolong dan dan itu saya berhutang. Saya minta uang dari Pelabuhan Ratu untuk, pokoknya saya benar-benar dari zero mula, itu ngeliat uang 10.000 tuh kayak ngeliat uang kayak ngelihat uang 1 miliar gitu kan. Nah, akhirnya saya melangkah dengan oke, saya ngambil keputusan Sukabumi dan saya harus praktek lagi. Padahal sebenarnya praktek itu tidak saya mauin. Artinya saya udah males lah, udah praktek lagi gitu kan. Tapi ya karena sudah jalannya, akhirnya saya pindahkan dental unit, saya cari tempat praktek, akhirnya saya dapat tempat praktek dan saat ini masih saya lakukan praktek. Nah, kenapa waktu itu ya dibilang mau kepepet, ya itulah kepepet. Dan kembali lagi pada niat goal saya. Nah, karena saya berpikir saya harus memulai baru di Sukabumi, akhirnya saya pikir saya harus banyak bertemu dengan orang baru, saya harus banyak kenalan dengan orang baru, khususnya di Sukabumi. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk mengawali dengan medsos. Nah, di situ saya belajar. Saya banyak belajar dan apa? Hah? Oh, sebentar. Yang mana Jul? Sebentar ya, teman-teman ya. Yang mana nih? Dan akhirnya saya harus membuka wawasan baru. Saya harus membuka, sebentar. Aduh, maaf ini saya. Yang mana ini? Oke. Nah, akhirnya saya juga oke. Nah, ini juga teman-teman saya masih belajar nih sebenarnya untuk untuk penampilan kayak gini. Nah, yang kedua, akhirnya saya juga harus membrandingkan diri, harus mencari orang-orang baru, harus berkenalan dengan orang baru. Akhirnya saya terus melakukan pembelajaran karena saya pikir usaha itu kalau tanpa ilmu itu akan sulit. Dan ilmu itu kan penting banget ya dalam usaha. Kita mau menawarkan orang tanpa memaksakan juga harus pakai ilmu, ya kan? Dan ilmu itu bukan hanya di kedokteran aja. Nah, itu saya gali semua, saya coba ikutin dengan cara membaca, dan saya juga belajar untuk membaca juga diri sendiri dan membaca juga
untuk mengkaji, untuk dibaca juga, serta buku. Saat ini teman-teman buku bisa kita dapetin, ilmu bisa kita dapetin dari mana aja, bisa dari medsos, dari buku bacaan, bisa dari teman-teman kayak begini gitu kan, itu juga sebenarnya ilmu. Nah itu yang ketika permasalahan terjadi, itu yang saya lakukan. Karena saya memang dari kecil memang diarahkan untuk baca buku. Papa saya dulu kalau namanya buku beliau kasih, tapi kalau namanya baju kadang-kadang setahun sekali baru ngasih. Nah, saya pun kalau beli buku juga nggak pernah awal-awal kemarin-kemarin saya kalau beli buku juga nggak pernah 1, 2, itu menolak sama anak saya. Nah itu yang saya coba lakukan ketika saya bermasalah kemarin. Nah sekali lagi teman-teman, apalagi perempuan, apalagi wanita itu harus punya ilmu. Karena wanita itu adalah pendidik anak. Anak itu yang akan nanti bisa memberikan ilmu lagi untuk turunan kita. Jadi alhamdulillah kalau anak saya yang pertama itu senang sekali buku ya. Jadi saya juga mengawali dengan banyak baca buku. Saat ini yang saya yang saya sedang akan kaji ya, karena kedepannya adalah kita teknologi, saya coba untuk mempelajari digital marketing sekarang gitu loh. Jadi teman-teman upayakan terus belajar tapi aplikasikan. Nah aplikasikan bukan hanya secara teori tapi action. Nah nanti yang ketiga, komunitas. Teman-teman, hati itu kita bisa goyang, ya kan? Bisa naik turun, bisa mut-mutan. Mut-mutan kadang-kadang seneng, kadang-kadang kesal, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang galau gitu kan. Nah, saya selalu mengutamakan komunitas. Alhamdulillah pembelajaran saya di network marketing, dulu saya aktif 2017 kemarin. Sampai saat ini saya masih aktif di network marketing dan di situ saya suka sekali dengan pembelajarannya. Karena mereka buat saya adalah orang-orang positif yang bisa membawa arah saya pada goal saya. Nah, teman-teman bayangkan kalau teman-teman kecipratan parfum, pasti komunitasnya ke parfum kan. Kalau teman-teman misalnya berkomunitas dengan narkoba, pasti juga akan narkoba. Tidak akan ada burung gagak terbang dengan burung burung lainnya gitu kan. Nah mereka kan pasti harus berhabitat, harus berkerumunan. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman suka dengan baca buku atau suka dengan menulis, lakukan komunitas dengan komunitas penulis ya. Kalau teman-teman suka dengan terapi, lakukan komunitas dengan terapi. Nah, itu teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan untuk terus berkomunitas, baik dari komunitas saya di network, apalagi sekarang ISEP ya. Dan sekarang saya coba untuk membuat komunitas baru untuk branding saya dan untuk sambil mengaplikasikan, sambil membantu teman-teman yang butuh konsultasi, yang butuh mentor gitu kan. Nah itu teman-teman, kita tetap harus berkomunitas. Karena sekali lagi tidak akan ada yang gerombolan baju merah bersambungan dengan gerombolan baju kuning gitu kan. Itu akan kontras dan akan nggak nyambung nantinya. Nah itu yang saya lakukan untuk bagaimana niat goal saya itu masuk. Nah sampai saat ini saya masih melakukan 3 hal ini. Dan semua saya simpan di buku. Saya ada buku di mana ya, di sana di klinik saya tulis di buku. Alhamdulillah buku itu kalau saya baca, saya suka contreng-contreng. Oh ternyata ini yang saya mau dulu gitu kan. Nah itu teman-teman. Nah
Keempat, saya coba untuk memikirkan bagaimana ini pengembangan, bagaimana saya bisa menginformasikan ke banyak orang, bagaimana saya harus memiliki branding diri sendiri, bagaimana saya harus, mohon maaf bukannya saya mau menyombongkan diri, tapi orang mengenal saya, diri saya, profesi saya, dan kegiatan saya. Itu yang saya pikirkan ketika waktu itu ketika bermasalah waktu itu. Nah, saya coba untuk melakukan ini. Nah, saya ngulik gitu kan, apalagi ketika pandemi kita nggak bisa berkumpul ya. Padahal sebelumnya saya kan suka bikin penyuluhan, suka bikin pelatihan, tapi puji syukurnya, alhamdulillahnya pandemi buat saya itu berkah akhirnya saya ngulik bagaimana saya cuma bisa memperkenalkan hal ini ke banyak orang, bisa tahu bagaimana ilmu marketing, bagaimana ilmu internet, dan bagaimana membrandingkan diri. Alhamdulillah ketika pandemi itu saya lakukan. Dan itu saya tetap yang tadi saya sampaikan dari niat sampai marketing ini saya coba untuk terus lakukan sampai saat ini. Ya. Nah, yang selanjutnya self talk. Teman-teman, sahabat yang terdekat pada diri kita, sahabat yang dekat dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Teman curhat yang paling dekat itu adalah diri kita sendiri. Nah, saya selalu saya selalu coba untuk ngomong sendiri. Kadang-kadang saya ngoceh sendiri. Dan self talk yang saya lakukan juga bukan hanya kepada diri saya aja, tapi dengan kendaraan saya. Alhamdulillah dari dulu sampai saat ini saya selalu pakai motor, walaupun sekarang motor jadul ya, tapi saya selalu ngomong sama motor, halo motor, terima kasih kamu sudah temenin saya saat ini gitu kan, yuk kita fight lagi, yuk kita action lagi, ya begitu. Dan kalau misalnya saya lagi pusing atau lagi lagi kurang nyaman, saya bilang yuk kita tidur, yuk kita istirahat. Nah, atau misalnya saya lagi bangun tidur, saya selalu bilang, ya Allah, makasih ya sudah saya bisa dibangunkan pagi ini. Makasih ya saya sudah sudah bisa menghirup udara lagi gitu kan. Ini self talk yang bukan paling ya, memang saya lakukan juga gitu kan. Karena kalau nggak begini, saya akan sulit berdamai dengan tubuh. Nah, walaupun susah, walaupun nggak nggak mudah ya teman-teman, banyak tantangan gitu kan dalam kehidupan ini. Tapi ya kuncinya memang ada di self talk. Nah, selanjutnya doa dan perkuat ibadah. Teman-teman, kalau teman-teman menginginkan suatu, menginginkan pekerjaan, menginginkan income, ya minimal mengharapkan sesuatu gitu kan. Misalnya dari teman-teman misalnya masuk pengen kerja di perusahaan A gitu kan. Nah, pasti teman-teman kan harus meng-apply, harus bikin lamaran, ya kan? Nah, ini teman-teman harus juga kita meng-apply untuk apa yang kita harapkan. Ini yang pertama harus dilakukan. Artinya sampai saat ini juga saya kalau ngambil keputusan misalnya kayak kemarin kan memberhentikan karyawan gitu kan, atau misalnya saya mau banyak hal lah yang saya suka meng-apply sama Allah, ya Allah saya pengen gini, benar nggak? Kalau memang benar tolong tunjukin, kalau nggak ya sudah. Nah itu dengan kayak gitu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, membuat diri kita lebih tenang. Nah kalau perusahaan kan harus begitu dulu ya teman-teman ya, harus meng-apply dulu, nggak mungkin kan kita kerja
kerja baru meng-apply, baru bikin lamaran gitu kan. Nah sama, ini juga sama. Kita apply dulu sama Allah. Ya Allah, saya pengen begini, bisa nggak? Tolong bimbing. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan cara gitu, field kita akan dapat. Jangan main logika di situ. Saya pernah kejadian waktu itu di Jakarta, saya pengen ngambil uang di ATM. Dan sebenarnya di dekat tempat tinggal saya tuh ada ATM. Cuma saya berpikir, saya pengen di mall. Terus karena saya pikir di mall itu saya pengen jalan-jalan, pengen cuci mata gitu kan. Nah, terlintas tuh ada polisi. Saya pikir, akhirnya saya ngabaikan itu. Saya ngabaikan itu, ya udahlah pokoknya saya pengen nge-mall, pengen ngambil uang sekalian nge-mall gitu kan. Berangkatlah saya ke mall, di jalan betul teman-teman ada polisi. Nah itulah teman-teman. Jadi saat ini karena bukan kadang-kadang ya, lebih sering saya suka meng-apply sama Allah. Ya Allah, saya pengen gini, bener nggak ini? Kalau misalnya ini kurang, ya sudah mau dibimbing. Tapi kalau misalnya udah kepepet, saya bilang lagi, ya Allah, ampun ya Allah, saya melakukan ini bukan apa-apa, ini saya kepepet gitu kan, tolong dibantu. Nah itulah teman-teman. Setelah itu kita perkuat ibadah. Saya usahakan untuk malam ngaji, saya usahakan malam sholat malam, walaupun itu yang paling susah, paling capek dilakukan. Ya kan, apalagi kalau siang gitu kan, susah bangun malam. Nah, tapi ketika saya menjalankan ini full, sholat duha, sholat rawatibnya, badak qobla gitu kan, terus ngajinya, alhamdulillah banyak keajaiban yang terjadi dengan kita melakukan itu. Ya, ini sangat penting teman-teman untuk kita lakukan, karena kalau kita tidak punya tujuan, ya, tidak mau baca buku atau tidak mau berkomunitas, atau kita juga tidak mau menginikan diri, ini teman-teman akan berjalan seperti air yang bergerak tanpa arah. Ya, jadi itu yang saya lakukan kemarin. Setelah itu ya sudah, EGP kan, lepaskan. Terjadi nggak terjadi ya bodo amat deh. Yang penting saya sudah lakukan semaksimal mungkin. Walaupun kadang-kadang deg-degan, ini bisa nggak ya, ini terjadi nggak ya. Tapi dengan keyakinan dan action yang maksimal, itu ada hukum alam, saya lupa ya namanya ya. Ketika kita tidak memikirkan itu akan terjadi. Justru ketika kita memikirkan itu, malah akan bertolak belakang. Nah, itu teman-teman yang saya lakukan kemarin ketika posisi saya dalam keadaan zero. Nah, sekarang kita berpikir, apa sih pikiran itu teman-teman? Nah, pikiran itu ada 3 macam. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Pikiran sadar itu adalah pikiran ketika ya kayak sekarang nih, kita sadar lagi ngobrol, kita sadar lagi pegang HP, ya kan? Pikiran sadar ini, sebentar. Pikiran sadar ini adalah pikiran yang secara sadar kita gunakan, teman-teman bisa baca, dan itu bisa mengaktifkan kreativitas kita. Ya. Nah, ada lagi pikiran yang kedua, saya belum bicara dengan pikiran bawah sadar. Pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar ketika kita tidur. Nah, saya balik lagi. Teman-teman, pikiran sadar itu benar. Pikiran sadar itu
ketika kita mau kerja, ketika kita mau aktivitas, ketika kita jalan, kita tahu lagi jalan nih, kita tahu lagi naik kendaraan nih. Tapi nanti akan ada pikiran bawah sadar yang tanpa sadar masuk di dalam pikiran sadar kita. Paham ya? Itu 95% kita bergerak oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu selapis tipis ya teman-teman. Selapis tipis antara kalau kita mau tidur tuh kadang-kadang kalau dibilang orang Sunda mah lep-lepan ya apa ya. Pas mau tidur set gitu kan. Nah, itu pikiran bawah sadar. Tapi potensi bawah sadar itu tinggi sekali. 50% kita bergerak dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini misalnya kalau misalnya teman-teman bawa motor yang tadi saya bilang kan bawa kendaraan tiba-tiba di lampu merah tanpa sadar teman-teman kan nginjek rem. Nah, itu bawah sadar. Teman-teman pakai sepatu, nggak mikir kan pakai sepatu harus begini-begini. Nah, itulah pikiran bawah sadar. Nah, sekali lagi 95% bawah sadar ini menguasai tubuh kita. Tapi kita malah tersabotase oleh pikiran sadar. Karena pikiran sadar itu sangat dikuasai oleh pengamatan. Kata orang begini begitu, kata orang begini begitu, akhirnya pikiran sadar bergerak yang akhirnya membuat kita capek. Nah, pikiran bawah sadar ini muncul ketika janin itu 3 bulan semester akhir. Mungkin kurang lebih kan kalau ibu hamil itu kan 3 bulan semester akhir di kandungan, di kandungan pada ibu hamil. Nah, jadi berarti sekitar 6-7 bulan, 9 bulan ya. Dan itu sampai muncul, sampai bergerak itu di usia 7 tahun ke bawah. Nah, makanya buat ibu-ibu hamil hati-hati ketika usia mau melahirkan atau ketika janin pun itu harus berkata yang harus melakukan aktivitas yang positif. Karena itu mau nggak mau akan terekam oleh janin kita. Dan itu akan terbawa oleh aktivitas kita nanti anaknya di kemudian hari. Jadi kalau ibu-ibu selalu mengatakan kamu nggak bisa, kamu susah, bapak nggak bisa kayak begitu, itu akan terekam sama anak kita nanti. Nah, usia 7 tahun itu terjadi transisi. Anak-anak kan suka berkreasi, tapi suka berimajinasi. Nah, itu dikuasai oleh antara sadar dan bawah sadar. Nah, usia 7 tahun ke atas itu biasanya lebih banyak dikuasai oleh sadar. Nah, bagaimana supaya mengaktifkan bawah sadarnya itu perlu dilakukan kebiasaan. Nah, dan perlu dilakukan pengulangan. Nah, inilah perannya terapi EFT dalam kita bergerak menuju harapan kita. Nah, tubuh ini kan memiliki gelombang ya teman-teman ya. Pikiran pun memiliki gelombang. Nah, pikiran sadar itu posisinya di gelombang beta. Pikiran bawah sadar itu di gelombang alfa. Pikiran tidak sadar di gelombang delta. Nah, kalau pikiran tidak sadar itu kita ya udah tidur. Nah, tapi ketika kita bangun itu kita sudah mulai masuk ke bawah sadar. Jadi hati-hati di situ teman-teman. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membawa langkah kita untuk menuju perubahan. Nanti buat teman-teman yang kurang paham, nanti bisa kita ngobrol. Ini cuma sharing aja dulu. Kalau misalnya nanti mau di mentoring, silakan bisa hubungin admin saya. Kalau misalnya yang mau di coaching, bisa sama Dokter Endah. Kalau misalnya mau belajar terapi EFT, bisa sama Dokter sama Pak Agus, sama Pak Edi, maaf. Nah, sebentar.
teman-teman perlu dipahami bahwa pikiran akan merubah perilaku. Perilaku akan merubah habit. Ya, habit akan merubah habit itu ya kebiasaan akan menentukan kebudayaan kita. Nah, jadi misalnya teman-teman kalau misalnya pengen sukses itu harus merubah pikiran kita. Nah, pikiran kita itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar. Nah, dan itu harus dilakukan mengulang, terus-menerus, mengulang apa namanya ya, terus mengulang lagi gitu kan. Karena untuk tujuan kita itu ada harga yang harus dibayar, ya kan? Maksudnya ya kita misalnya mau sukses ya kita harus bangun pagi. Nah, bagaimana kita bangun pagi? Itu kita harus mengontrol pikiran bawah sadar kita gimana caranya untuk bangun pagi. Nah, kembali lagi yang tadi saya sampaikan dengan self talk gitu kan. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, masalah teman-teman di dunia ini sebenarnya tidak ada masalah itu sebenarnya netral. Artinya masalah itu sebenarnya bagaimana kita kapasitas kita, bagaimana cara penerimaan kita, cara pandang kita terhadap masalah. Sebenarnya urusan kita itu baik-baik aja, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Ya, terus orang kadang-kadang takut dengan masalah. Nah, orang kadang-kadang susah menerima masalah. Nah, permasalahan orang menjadi sakit itu ada 5. Saya pernah dapat dari Pak Fauzi, Pak di self ya, di self ya waktu itu ya. Di apa namanya saya lupa ya. Orang sakit itu 1 tidak mau menerima kondisi saat ini. 5 masalah yang menyebabkan kita sakit. 1, kita hidup pada masa lalu. Hayo muter dengan masalah. Yang kedua, kita tidak menerima kondisi saat ini. Yang ketiga, kita mengkhawatirkan masa depan. Yang keempat, kita tidak mau menerima kondisi. Yang keempat, kita selalu mendengarkan ocehan orang lain. Yang kelima, itu kita sulit memaafkan. Nah, sebenarnya masalah itu kembali lagi netral, tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Memang nggak gampang teman-teman, memang itu tantangan. Tapi kembali lagi, masalah itu adalah bagaimana cara kita menjawab masalah. Bagaimana cara kita untuk bisa lulus dengan jawaban yang kita berikan. Nah, ketika kita punya masalah, biasanya kita tuh mikir terus ya. Mikirin terus masalah, padahal banyak sekali yang sudah Allah kasihkan, banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup oksigen dengan bebas, ya kan. Di luar sana oksigen mahal, apalagi kemarin ketika pandemi mahal banget. Nah, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa banyak sekali. Cuma satu masalah yang akhirnya kita mikir terus tentang masalah. Itu memang saya alami kemarin. Terakhir saya alami itu sampai badan saya Masya Allah sakitnya banget. Nah, Agim selalu mengatakan banyaklah zikir, dan memang banyaklah zikir. Dan memang itu solusinya. Zikir itu bukan hanya astagfirullahaladzim, bukan. Cuma kita mengkaji lagi. Tadi salah satunya membaca. Membaca itulah kita yang harus bisa kita membaca dan kita dibaca. Baca itu adalah baca baca dengan cuma hanya kata aja, tapi pengaplikasikan yang membaca dan dibaca dengan zikirlah itu.
Jadi kembalikanlah zikir dan niat untuk kembalikan pada Allah untuk masalahnya. Yang biasa kita menderitakan, kita selalu mikirin masalah aja, sampai saya pernah ketemu klien ya di Jakarta, dia stroke. Terus ketika kita gali itu ya urusan kewarisan ya, dia sampai wah pokoknya ini nggak bisa, ini kan hak saya, ini kan apa bla 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 gitu kan. Dan saya waktu itu diusir, tapi lumayan lah dia mau bayar saya gitu kan. Nah itulah akhirnya dia apa, stroke dan meninggal. Nggak jauh waktu itu ngomel-ngomel sampai anaknya juga kabur, istrinya juga kabur hanya karena permasalahan yang dia pikirkan. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kembalikan pada Allah. Jangan terlalu banyak mikir, banyaklah zikir, banyaklah mengkaji, kembali pada fokus kita apa, kembali lagi pada niat kita apa, terus berkolaborasi, terus banyak doa, itu lakukan itu. Nah, menerima. Nah, orang kadang-kadang sulit menerima ya. Artinya merasa bahwa sebentar ya, bahwa stres, sakit hati atau masalah-masalah itu terlalu banyak mikir. Otak itu terlalu tertekan oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu ada. Dan inilah teknik terapi EFT masuk di situ, penting untuk bagaimana melepaskan hal-hal negatif tersebut. Nah, otak itu kalau terus dipus, itu pasti akan akan sakit. Nah, ketika udah ada signal-signal badan sakit, badan pegel-pegel, kita cuek, itu lama-lama bisa kanker lah, bisa gula darah naik lah, tekanan darah tinggi lah, itu yang terjadi. Nah, jadi teman-teman lakukan penerimaan walaupun ya dengan kondisi yang tidak nyaman. Nah, teknik terapi EFT lah cara kita untuk bahagia tanpa syarat. Jadi ketika teman-teman stres, itu adalah adanya ketidaknyamanan antara keadaan dengan pikiran kita, nggak sinkron lah. Nah, supaya kita menyinkronkan, itu harus kita ya sudah kembalikan lagi pada Allah, kepada Tuhan kita masing-masing, dan tidak pakai logika. Aktifkan pikiran bawah sadar kita, rilis pikiran-pikiran negatif yang lama, entah dari masa lalu, entah dari diri sendiri, entah dari apapun, dengan terapi EFT yang diawalkan, diniatkan untuk bahagia tanpa syarat. Nah, bagaimana reaksi pikiran kita terhadap keadaan? Ya itulah, kalau kita tidak menerima keadaan dan akhirnya otak kita nggak sinkron antara penerimaan dan penolakan dan terus dipus, lama-lama teman-teman bisa baca body chart kan di situ, bagaimana kalau posisi tangan di tangan ini sakit, bagaimana kalau posisi di kepala itu sakit, bagaimana kalau posisi di daerah sini sakit. Nah, karena apa? Kondisi pikiran dengan kondisi keadaan tidak sinkron. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan? Kembali lagi dengan kita harus menerima, kita harus memaafkan, kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak bersyukur dan mengikhlaskan, let it go.
lepaskan. Karena semakin kita berpikir terus itu harus terjadi, tapi kita juga nggak kuat, akhirnya kembali lagi badan kita sakit. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan materi ini. Mungkin nanti bisa teman-teman ulik lagi di nomor telepon yang tercantum di sini, dan insya Allah akan saya sharekan di YouTube Anetesa Group. Untuk konsultasi silakan, dan kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin masih ingin ditanyakan di luar ini, silakan nanti bisa hubungin ke nomor tercantum. Dan kalau ada yang mau konsultasikan atau misalnya mau dimentorkan untuk usaha untuk apa gitu, mangga silakan, saya dengan senang hati insya Allah membantu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi teman-teman pacuan untuk teman-teman melangkah. Ingat, 2021 ini tinggal bentar lagi loh teman-teman. Tinggal ya sebulan lagi ya, 2022 ini udah diambang pintu. Nah, buat resolusi dari sekarang, pencapaian apa yang teman-teman harapkan di 2022 nanti, jangan sampai 2022 nanti sama dengan hari kemarin, itu artinya itu merugi sekali. Jadi dari sekarang buat perencanaan, fokuskan di satu titik, goals apa, niatkan semua karena Allah, dan apply dulu sama Allah, apakah ini bisa saya lakukan, dan lakukan action tanpa logika. Oke, terima kasih buat yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada Dr. Endah. Mangga Dr. Endah, silakan. Ya, makasih Dr. Lea. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita mendengar ya sharing Dr. Lea bagaimana bisa menerima masalah untuk belajar menuju ke sebuah perubahan, tentu saja perubahan yang positif. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin berinteraksi dengan Dr. Lea, bisa di lewat chat atau raise hand, silakan. Di chat belum ada, Dok. Ya, mangga. Oh, Pak Supriyanto. Silakan Pak Supriyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan Dr. Lea. Ya. Saya Supri dari Jakarta Timur. Terima kasih sekali, materinya luar biasa, sangat bermanfaat bagi saya. Ya, perjalanannya yang diceritakan tadi sepertinya ada mirip-miripnya gitu. Jadi mirip ya Pak. Gimana Pak? Pertanyaannya adalah ketika kita masih ada masalah dan kaitannya dengan Ibu kan ada memberikan konsultasi, membantu orang lain ya. Nah, dengan EFT juga contohnya, kemudian ada talk dan lain-lain itu, menunggu dirinya sendiri selesai, sudah lepas dari masalah, atau oke, masalahnya masih ada, kemudian membantu orang juga sambil menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, begitu pertanyaannya. Maksudnya untuk klien, apakah masalah klien sudah selesai atau gimana gitu? Enggak, jadi gini Pak, kalau misalnya buat saya setelah ada GISA ini atau setelah ada banyak yang konsultasi ke saya, itu kalau misalnya mereka masih tetap punya masalah, ya silakan ngobrol dan saya kasih solusinya seperti apa. Tapi kalau menurut mereka sudah selesai dan tidak mau ngobrol lagi dengan saya, ya buat saya sih ya terserah gitu loh Pak. Saya juga tidak terlalu menarikkan banget ya, artinya apalagi di Sukabumi dan kondisi saat ini saya tidak menarikkan. Kemarin juga ada yang sampai membayar saya juga, dan itu juga dia bertanya, Dok bayar berapa? Tapi saya pikir ya terserah Ibu lah, mau bayar mau enggak, yang penting mau enggak intinya gitu Pak.
mau nggak, kayak kadang-kadang orang kalau kita kasih saran dia tersinggung Pak. Yeah. Nah, jadi buat saya ya kalau mau ya syukur, kalau enggak ya terserah gitu kan. Dan saya suka sekali-sekali bertanya gimana saat ini sudah menjadi lebih baik lagi. Udah dok, udah enakan gitu kan. Ya udah, intinya saya lebih cenderung mengajarkan yang tadi saya sampaikan dari satu niat sampai lepaskan ya itu. Dan apa namanya, kalau orang Islam ya Pak, kalau Muslim saya tolong perkuatkan di itu, di ibadahnya. Dan semua niatkan karena Allah. Karena kalau kita tidak niatkan, kalau kita niatkan sama masalah, ketika masalahnya sudah selesai, orang udah lupa. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, dialah yang akan membantu kita. Gitu loh. Dan itu akan terjadi keajaiban-keajaiban yang lain yang jadi suatu mukjizat yang kadang-kadang di luar logika kita, Pak. Jadi saya nggak pernah, kalau misalnya nggak pernah maksakan, kalau dia mau konsultasi ya silakan. Tapi yang saya tekankan di awal, ini niat untuk ngobrol, untuk curhat, untuk apa, atau hanya untuk main-main. Kalau untuk main-main, kalau misalnya nggak mau ngedengar atau hanya coba-coba, ya buat apa? Gitu loh. Nah itu suka saya lakukan dadakan juga di kursi gigi saya ya. Contohnya hal yang simpel aja. Ini ada nggak ya pasien saya yang ada ya, padahal sudah undang-undang. Contohnya kayak misalnya dia waktu itu saya scaling, saya bersihin karang gigi kan, tapi sensitif. Nah, ada ya Bu Mila ya, Bu Mila. Maaf ya Bu, Bu Mila ini bukannya maaf kalau misalnya pasien saya. Saya cari akar masalahnya, ketemu Pak. Jadi alhamdulillah ya mudah-mudahan sampai saat ini membaik gitu kan. Dan saya nggak pernah mikir dia mau atau enggak, maksudnya dia mau kelanjutan sama saya apa enggak, yang pasti kalau mau ayo, kalau enggak ya bodo amat. Karena kita tidak bisa merubah orang lain, Pak. Gitu loh. Kalau misalnya saya paksakan akhirnya mental blocknya kena. Gitu. Kalau dari sisi diri kita sendiri, maksudnya kita nunggu diri kita clear, loss, lapang baru membantu orang, klien, atau secara bersamaan gitu? Sebenarnya Pak, kalau kita sedang punya masalah, itu energinya masuk Pak, nggak nyaman. Nggak nyaman. Tapi kita juga, saya coba, ya sekarang gini, kita lagi nggak nyaman, membantu klien, pada saat itu ada klien, nggak mungkin dong kita tolak, jangan dong, saya lagi nggak nyaman gitu kan. Ya kita, justru dari situ kita belajar Pak. Oh dia punya masalah, gue juga punya masalah, ternyata sama gitu kan. Berarti oh ya udah. Nah di situ juga saya mengkelirkan diri kita sendiri. Ya, jadi nah ada Bu Nurita, assalamualaikum. Permasalahannya tahu dari Bu Nurita sejak awal. Nah itu Pak. Jadi kalau saya lagi ngebantu ini klien, tiba-tiba memang dadakan suka saya tembak. Cuma tergantung kalau kliennya mau kita bantu hari itu oke. Karena gini terapi EFT ini pasti jatuhnya ke mental Pak. Pasti jatuhnya ke psikologisnya. Dan kita harus perlu hati-hati bicara. Nah itulah pentingnya ilmu. Jadi kita nggak bisa maksain dia harus jawab iya gitu kan. Tapi kita coba mengarahkan untuk dia menjawab iya. Yeah. Gitu loh. Jadi ya itulah pentingnya ilmu. Terima kasih Bu Dokter. Enggak. Bisa menjawab ya Pak. Baik. Sekarang ini ada raise hand Bu Nurita. Suhunya nih. Ya, pertama kali dengan Bu Nurita. Silakan Bu Nurita. Masya Allah. Sampai kemarin juga saya pasti Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak pakai kamera karena sambil jawab pertanyaan-pertanyaan klien. Ya, baik. Untuk melengkapi saran dari Dokter Lea untuk Pak Suprianto ya, saya hanya menambahkan begini Bapak.
di dalam ilmu EFT ini bagaimana keuntungan dari kita terapis itu pada saat kita membantu klien, ternyata tanpa kita terasa kita pun sedang mengobati diri kita, Pak. Jadi seringkali kawan-kawan pada bilang begini, Bu, berarti diri kita harus sembuh dulu gitu kan, baru kita bisa bantu klien, katanya gitu ya. Terus saya katakan, Bapak, apa setelah Bapak sembuh, Bapak yakin umurnya sampai kan gitu ya? Nah, pada saat kita sembuh gitu ya, tapi kan kita nggak tahu, kita nggak jamin umur kita berapa, gitu kan? Nah, saya katakan pada saat kita mengobati diri kita sambil membantu orang itu luar biasa, Pak. Ternyata yang dikatakan di EFT itu give and take ya. Pada saat kita memberikan sesuatu ilmu tentang EFT kepada klien, ternyata ilmu itu juga mengingatkan kepada diri kita dan kita akhirnya juga ikut mengobati diri kita. Nah, dan di EFT ini kelebihannya juga pada saat kita mengajak klien untuk tapping, dia kita suruh untuk fokus di tubuhnya, sedangkan kita fokus di tubuh kita. Itu yang saya pelajari dari Pak Edi, ternyata luar biasa. Dia enak badannya, saya ikut enak badannya, Masya Allah. Saya bilang, ada ya ilmu. Bu Nurita jaringan ya. Lep-lepan. Ya gitu Pak. Dok. Silakan dok, enggak dilanjut lagi Bu Nurita katanya. Jaringannya. Bentar. Sinyal Bu Nurita. Ya. Oke. Nanti kalau masuk lagi kita ini ya, kita lanjutkan lagi. Enggak. Baik. Saya cek. Bu Nurita. Kok nggak bisa dibuka? Apanya nggak bisa dibuka ya? Suaranya kali ya, nggak kedengaran. Tapi nggak ada tuh Bu Nuritanya. Oh, oke. Masuk lagi. Oke, maaf Ya, dok. maaf, ya silakan lanjut. Ya. Jadi yang luar biasa dari ilmu EFT ini, dan ini yang ilmu saya sudah berdoa kepada Allah, saya memohon kepada Allah, ya Allah jangan ambil ilmu ini sebelum saya dikuburkan, sampai saya seperti itu. Karena kita terapis juga seorang manusia yang tidak terhindar dari ujian, cobaan dari Allah. Dan kita juga tidak terhindar dari penyakit. Seperti itu ya Pak ya. Jadinya, tapi pas kita mendapatkan rasa sakit di tubuh kita, kita membantu orang itu, aduh luar biasa. Luar biasa sekali, energinya itu betul-betul membuat kita segera sembuh. Jadi yang saya sarankan Bapak, kalau Bapak pun ada penyakit, jangan Bapak nunggu Bapak sembuh gitu kan. Tapi sambil Bapak menyembuhkan diri, Bapak juga bantu orang. Sehingga Allah berikan kesembuhan Bapak itu akan cepat. Itu yang saya dapat saran dari Pak Edi, dapat pengajaran dari Pak Edi. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah saya semula juga memiliki penyakit yang cukup lumayan serius gitu kan. Tapi pada saat saya membantu orang, semakin bantu orang, penyakit saya sampai saat ini tidak pernah kambuh gitu. Dan 9 tahun ini kami sekeluarga tidak lagi ke dokter, tidak lagi minum obat dokter karena anak-anak sudah paham ilmunya dan mereka terapi masing-masing. Begitu Pak, bismillah menjadi barokah Pak ilmunya ya Pak yang sudah Bapak pelajari. Tapi segera Pak bantu orang Pak. Ya mungkin dari saya itu Dokter Lea, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita juga manusia ya, Bu Nurita. Iya, betul. Yang tidak terlepas dari masalah sakit juga. Ya. Tidak dari masalah, dari penyakit ya, tapi dari penyakit. Ini sebuah ikhtiar yang kita juga tularkan kepada semua supaya bisa menghadapi ya semua masalah, semua kondisi, berbagi. Betul. Jadi
Itu Pak Supriyanto, mudah-mudahan semangat. Saya juga Semangat. begitu mengalami hal yang sama dengan Dr. Lea dan Bu Nurita. Iya. Kayaknya Pak Oti ingin ini. Pak Oti kemana aja nih Pak Oti? Silakan Pak Oti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberi kesempatan dari tadi ya, walaupun tidak langsung memperlihatkan wajah, tapi saya menyimak gitu karena ada yang di sebelah. Saya menarik sekali itu cerita Dr. Lea. Cuma ada pengen afirmatif itu, penegasan itu. Dari tadi saya berpikir sebenarnya akar masalah yang utama Dr. Lea itu apa ya? Akar masalahnya nanti ngobrol langsung Pak. Gitu. Tapi masalah itu banyak gitu kan. Banyak. Jadi itulah teknik IFT ini pentingnya di sini. Mengurai kan Pak Oti udah tahu inti-intinya apa dari pohon masalah ya. Dari ranting dari akar, batang, ranting, daun gitu kan. Nah, itu kalau ditelusuri pasti banyak. Yang pasti fokus kita ke depan itu apa? Apalagi di 2022 ini Pak Oti. Jadi EGP lah dengan masalah. Karena kalau kita ngulik dengan masalah Pak Oti riut karena kepala sakit karena ke badan gitu kan. Iya. Gitu. Dan yang kedua itu penegasannya itu begini Dok, yang saya salut itu Dr. Lea langsung punya penyadarannya gitu, menyadari. Nah, apa yang mendorong penyadaran itu gitu dari di hadapan masalah itu? Apakah kembali kepada SSIP-nya? Syukur yang sabar mendorong ikhlas, itu karena ininya Pak, karena itu yang mendorongnya, atau ada dorongan lain gitu dari luar yang memotivasi sehingga akar masalah yang nanti ini yang banyak tadi itu yang disumpetkan itu terus dengan motivasi itu muncul kan begitu sebagai dorongan dari luar itu. Tapi tetap saya yakin bahwa itu dasarnya adalah SSIP-nya. SSIP-nya di situ. Dan ini terbukti adanya sabar yang terus dilakukan terhadap kegiatan aktivitas yang ada. Nah, ini dari tadi saya lagi duga-duga aja gitu dianalisis sebenarnya akar masalahnya apa. Kalau dikelompokkan itu kan ada masalah satu umpamanya kepuasan. Semuanya itu kelihatan kan ketidakpuasan dari segi materi kah, dari segi hubungan keluarga kah, atau dari hubungan sosial di luar keluarga, kan bisa saja seperti begitu. Ya, dari masalah pekerjaan, ketidakpuasan di masalah pekerjaan. Tapi kan itu tuh kalau umpamanya hasil identifikasi itu kemudian timbul rasa syukur kesadaran yang bisa didorong oleh hubungan sosial yang memotivasi kita, kan bisa saja itu seperti contohnya. Nah, dari situlah penguatannya dengan melalui EFT. Karena saya yakin bahwa EFT itu dasarnya SSIP tadi, SSIT tadi. Nah, ini ya kalau setiap orang pasti kan masalahnya itu dari kalau dikelompokkan begitu kan. Apalagi menjelang kepala 6 ini ya. Kalau kepala 6 ini kan ya Dokter Endah kan begitu. Ada penyesalan yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu atau selama 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Saya yakin ini memang harus dikendalikan dengan SSIP. Salah satunya menguatkannya dengan EFT gitu. Aplikasinya itu kan begitu. Nah, mungkin dari cerita Dr. Lea yang sangat menarik, terus terang aja dari tadi saya memperhatikan secara tidak. Masalahnya saya apa ya Pak? Dan memang baru ketemu lagi, udah mungkin ada berapa Mana minggu. aja Pak. Terima kasih Dokter ya atas perhatiannya. Masalah orang banyak Pak. Kita semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masalah orang banyak Pak, Wabarakatuh. tiap orang punya masalah beda-beda. Masalah pribadi saya yang ya itu yang salah, yang saya bilang ada orang bisa sakit, orang akan ini berpikir pada masa lalu, tidak menerima kondisi saat ini, mengkhawatirkan masa depan. Keempat, sulit memaafkan dan selalu mendengarkan orang lain gitu kan. Itu masalahnya. Nah, kenapa saya fokus sekarang untuk keluar dan untuk move on? Karena saya punya tujuan. Yang tadi saya sampaikan, tujuan saya kembali lagi salah satunya anak dan titipan dari orang tua gitu kan, atau banyak hal lah ya. Tetap saya ingin memiliki uang gitu kan, ternyata saya juga ingin bahagia, tetap juga saya pengen ya sekarang saya berpikir saya harus passive income gitu kan, artinya saya ingin mendirikan perusahaan. Ya itulah Pak, itu yang harus yang saya sampaikan ke teman-teman semua di sini dimanapun berada, kita harus memiliki tujuannya apa. Nah, tujuan saya di situ Pak, dan saya memperkuat di situ. Dari niat tadi, terus saya lakukan belajar, saya lakukan komunitas, saya lakukan branding, saya lakukan benar-benar apply sama Allah, dan ya sudahlah. Yang penting sekarang action saya dengan bimbingan Allah seperti apa. Itu. Jadi akhirnya SSIP itu syukur, ikhlas, pasrah, syukur, sabar, ikhlas, pasrah ya itu prosesnya Pak Oti. Prosesnya yang harus saya lakukan. Karena kesuksesan itu bukan dari apa yang kita capai, tapi bagaimana kita bisa menjalani prosesnya itu. Itu yang dikatakan sukses. Pendekatan proses. Kalau hasil yang kita capai, kalau yang ingin kita capai itu tercapai, itu hanya suatu bonus. Jadi itu yang ya udahlah, toh kita juga mati nggak bawa harta kan Pak, tapi ya kita coba untuk balikin lagi, ya semua itu karena Allah. Itu Pak Oti. Baik, terima kasih. Masih ada bingung? Karena kalau untuk, maaf nih Dokter Endah, silakan. untuk seperti saya atau Pak Miranto, ini kan kalau Dokter Lea tadi di awal, kemudian masalahnya untuk memperbaiki ke depan masih panjang kelihatannya kan. Kalau sekarang kan kita seperti saya ini udah 60 umpamanya kan, 60 begitu. Dari kedepannya mau apa lagi? Jadi tinggal hasil yang diperoleh itu puas tidak puas ya diterima kan begitu kan, disyukuri begitu. Mau diperbaiki dengan apa adanya kan begitu. Nah itulah larinya sama juga ke SSIP-nya. Cuma barangkali ya itu tadi yang saya bangga bagus dengan contoh Dokter Lea itu mau move on-nya itu dari awal kan, menyadarinya. Kalau seperti sekarang saya mau nyadari, udah sadar, move on-nya. Bisa juga gitu Pak. Masing-masing orang punya goals beda. Gitu. Punya hot button-nya beda. Ya tidak semua orang harus memiliki goals punya uang. Tidak semua orang harus memiliki goals yang punya mobil atau apa. Tapi ya goalsnya kita mungkin Bapak pengen nanti ketika meninggal husnul khotimah, ya kan? Bapak ketika meninggal Bapak dalam keadaan yang baik, dalam posisi yang baik, waktu yang baik, gitu kan? Itu juga sebenarnya dream Bapak di situ. Dengan kondisi usia yang banyak seperti Bapak ini, ya di situ. Kalaupun yang kemarin-kemarin tinggal Bapak memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan siapapun gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana Bapak bisa pencapaian di sisa umur Bapak ini dalam keadaan yang baik. Kan ada cerita juga Pak bahwa seorang di zamannya Rasul ada seorang tukang berzinah
hanya dengan memberikan makanan daging, makanan ke anjing bisa jadi masuk surga gitu kan? Kita kan nggak tahu. Jadi ya usia saya 50 tahun Pak, kepala 5 nih tahun depan. Jadi ya itu apa namanya, kita tinggal mengisi waktu akhir kita mau jadi apa Pak. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar punya uang aja Pak, tapi ya mungkin ada sesuatu yang Bapak ingin capai di luar finansial, di luar ekonomi, di luar apa gitu kan, masing-masing goals beda. Itu Pak Oti. Baik, mangga atur nuhun. Makasih Pak Ya. Oti. Mangga Dokter Oke. Eda. Ya, makasih Pak Oti. Mudah-mudahan bisa menjawab dari yang Pak Oti sampaikan Pak Oti tadi ya. Di usia senior. Ya, semangat Pak Oti. Semakin senior, semakin banyak hikmah positif yang pengalaman dan hikmah positif tentunya yang didapat ya. Ya, itu semakin mengokohkan akar-akar pohon kita. Ya, semakin banyak pupuknya, semakin kuat akarnya. Filosofi itu saja, Pak. Insya Allah. Ya, jadi semakin senior, semakin kuat akarnya, semakin rindang pohonnya, semakin kuat. Insya Allah bisa memberi manfaat. Berbaik sangka kepada diri sendiri, Pak Oti. Ya, jadi dan kita tadi yang sebenarnya Pak Oti dengan ikut EFT dan tadi Pak Oti sudah juga sampaikan selalu SSIP sudah insya Allah dalam prosesnya akan tetap bertumbuh dengan baik. Itu ya Dokter Lea ya. Ya, insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Oke, kita sudah jam 9 Dok, masih diteruskan. Ini juga sudah tidak ada penanya ya. Jadi alhamdulillah ini satu sharing yang luar biasa dari Dokter Lea ya, gimana dalam perjalanan hidup beliau dan tentu saja dengan bentuk yang bisa sama, bisa juga berbeda, tapi prinsipnya kita juga punya masalah. Karena kalau kita nggak punya masalah ya kita udah nggak hidup. Jadi sampai kapanpun kita akan banyak masalah, ada masalah ya. Ya, dari segi aspek spiritual, apakah tadi yang Dr. Lea katakan dalam karier, keluarga, keuangan, dan sebagainya. Tinggal variasi dan bentuknya yang berbeda-beda. Tapi dengan kita punya tools dan tadi saling sharing, berbagi sesama kita di forum ini, bisa memperkaya kita bagaimana kita bisa merespon semua yang kita hadapi. Dan semuanya tentu saja berproses, tidak langsung semuanya jadi instan, kita langsung jadi, tadi kita jadi langsung kalau yang sakit jadi langsung sehat 100% atau dengan masalah kita semua adalah bagaimana kita ikhtiar dan merespon semua ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa Dr. Lea sudah memberikan banyak tambahan ilmu, amunisi buat kita sama-sama saling menguatkan diri, sama-sama sharing sehingga kita bisa menguatkan diri, saling berbagi, ya Dokter Lea, dan tentu saja kita akan semakin tumbuh dan semakin berkembang, memberikan manfaat kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Demikian kita malam hari ini. Sebelum saya tutup, silahkan closing statement, Dok. Baik, terima kasih buat Dr. Enar, buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, siapapun Anda, siapapun kita, jangan berpikir yang seperti tadi Pak Oti bilang bahwa saya usia muda, usia tua, kita background-nya apa, kamu background-nya apa. Kita tetap fokus pada, kita harus punya tujuan kita mau kemana kita berada. Ya. Dan itu kita harus kuatkan, niatkan karena Allah. Apapun kejadian masa lalu itu kita tadi SSIP dan kita actionkan maksimal. Urusan terjadi atau enggak itu urusan Allah. Yang penting jalanin proses dengan kita tunduk selalu sama Allah. Itu aja mungkin Dokter Indah. Luar biasa. Terima kasih Dokter Lea. Bapak Ibu sekalian, semoga dan saya yakin
acara hari ini, tema yang disampaikan oleh Dr. Lea bisa memberikan manfaat dan lebih memberdayakan kita, lebih tumbuh dan kembang buat kita semua. Barakallah Dr. Lea, semoga ilmunya tambah berkah, bisa tambah berkembang dan tumbuh dan bisa memberikan manfaat juga sharing-sharing di lain waktu ya Dr. Lea. Bismillah aja mudah-mudahan. Barakallah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Dr. Lea, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir dan berpartisipasi pada acara Icon ini. Doakan kita semua dan selalu keadaan sehat, sukses, bahagia, dan acara ini juga bisa terus konsisten berlangsung ke depannya. Sama-sama kita selalu tumbuh dan berkembang bersama-sama. Saya Enda Ernawati sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di ikon berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.